Saudara masih ingat nggak ada petugas damkar di kota Depok yang viral karena begitu vokal begitu ya melihat kondisi di sekeliling di kantor damkar kota Depok dan yang bersangkutan saat ini juga sudah berada bersama dengan saya di SCTV Tower, Mas Sandi Butar-Butar. Apa kabar Mas Sandi? Baik, Sehat-sehat ya? sehat. Sehat, alhamdulillah. Makasih udah jauh-jauh Ya. dari Depok ke Jakarta. Aduh, menempuh perjalanan cukup jauh. Tadi berapa lama ke sini? Macet nggak? Macet hampir 1 jam. Oh, macet hampir 1 jam. Siap. Oke. Jadi sebelum aku tanyain soal yang viral itu, Mas Sandi, Mhm. kenapa berani dan seterusnya, aku pengen tahu Mas Sandi itu pertama kali gabung di Damkar Depok tahun berapa, Mas? Oktober tahun 2015. Oktober Tahun 2015. 2015. Kenapa kok pilih dinas Damkar, spesifik di dinas Damkar? Awalnya sih dari apa ya, omnya temen gitu, Hmm. omnya temen. Karena kan udah pernah kerja di tempat mana-mana, lagi main di tempat omnya temen, dia bilang nganggur. Iya nganggur om, tuh damkar buka lowongan, kali aja rezeki gitu. Ya saya ngelamar lah berdua, pada saat saya ngelamar berdua, yang keterima malah saya gitu. Nah, ponakannya yang ngasih tahu itu pensiunannya itu nggak keterima, keterimanya 3 bulan kemudian Oke, berarti yang gitu. keterima pertama kali Mas Sandi. Ya, faktor tes gitu dan juga dan Oh, ngelewatin tes. Ini berarti bukan ordal ya? enggak, saya tes gitu karena saya pede tes gitu, lari fisik semua dan kebetulan ketemulah di situ sama almarhum mantan kepala dinas yang saya masuk, itu Pak Yayan Haryanto, dulu dia ketua IPSI Kota Depok. Iya, Oke. saya juga pernah Berarti ikut beliau silat. kepala dinas Damkar Depok pada saat pertama kali Mas Sandi masuk? Iya, dan Oh. juga ketua IPSI dan saya juga kan, dari sekolah dulu ikut silat kan, itu pernah ikut pertandingan, dia dia kenal gitu, dia tahu, "Wah, nilai kamu bagus," saya kirain siapa nih orang, gitu. Hmm. Ya udah, nilai dia sendiri kok yang ngomong, "Wah, nilai di atas rata-rata." Ya udah ya, saya masuklah Berapa di lama situ. tuh tesnya? Tesnya berapa lama ya? Seminggu, Mas. Lari, push up, sit up, berenang, ada berenangnya juga. Oh, fisik ya? Ya fisik semua. Oke. Terus memang ada pengalaman di ini, di Apa? Kedinasan Pemadam Kebakaran sebelumnya? Enggak, Sebelum Oktober 2015? enggak ada, Nggak ada sama sekali? enggak ada. Lolos fisik, terus dari situ kan kita dikasih pendidikan, diklat. Oh, ada diklatnya. Berapa lama tuh Ya. pas itu? Diklatnya saya waktu itu dari sebulan lebih, Mas. Hmm. Sebulan. Oke. Oke, setelah keterima Oktober 2015, diklat sebulanan berarti sekitaran November lah ya Iya, berarti ya? iya. November, Desember berarti mulai benar-benar kerja di Ya, dinas aktif itu ya November lah, November, Desember November ya? ya, November Desember aktif. 2015. Iya, betul. Oke. Selama bekerja sebagai petugas damkar, Heeh. personel damkar, udah ngapain aja Mas? Maksudnya udah menjalani, ya jelas memadamkan api ya jelas lah Iya, ya. betul. Jelas itu karena namanya dinas pemadam kebakaran. Iya, Masa menimbulkan api kan kagak mungkin ya kan. betul. Namanya pemadam ya Iya. kan. Tapi mungkin petugas-tugas yang konyol-konyol gitu biasanya kan sering ya? Ada juga? Ada banyak. Contoh, misal. Contohnya, saya pernah masuk, di situ teman-teman saya semua pada muntah, sampai warga yang nyuruh pun muntah gitu. Kenapa tuh? Saya ngambilin motor Hmm. di dalam speed tank kayu, Mas. Dan itu 14 kontrakan, speed tanknya digabungin satu. Oh. Karena memang dia bilang kan itu nafkahnya dia. Ya, Dan yang ngambil Mas Andi. iya saya masuk sendiri. Gimana caranya ngangkat motor itu Mas? Ya saya iket, saya ngerogoh, Mas. Ya pikiran saya ya mau gimana, situ udah rame warga kan. Iya. Kita udah dateng, takutnya kita nggak masuk, tahu sendiri omongan warga. Betul. Ngapain pemadam datang kalau Iya, nggak itu? kalau nggak bantu gitu kan. Iya, ya udah saya bilang, udah dah gue yang masuk, muntah-muntah dah. Gitu. Ya saya masuk tuh, saya masuk pakai tambang, saya cari, saya rogoh, dapet, saya ikat. Di atasnya kan ada bambu. Iya. Di atas ditarik rame-rame pakai sama warga. Oh, itu yang paling mengenang juga ya. Ya paling mengenang itu. Ada lagi mungkin kejadian-kejadian konyol lainnya? Misalkan ngelepas cincin kekecilan gitu Oh pernah? iya, itu sering. Oh, itu malah yang sering? Sering datang ke kantor, cincin nggak bisa lepas. Bahkan
dipanggil ke rumah sakit. Ngapain tuh? Buat apa? Buat lepas cincin, kan dioperasi kan, orang mau dioperasi kan nggak Iya iya bisa iya, cincinnya pakai nggak bisa itu, ya kita malah evakuasinya di rumah sakit. evakuasi di rumah Ya di sakit. rumah sakit gitu, kita yang itu, eee, nenek-nenek yang mohon maaf, orang yang berumur yang udah kena Ya, stroke, gitu, cincinnya nggak bisa dilepas, kita datang ke rumahnya, kita lepasin, mmm, gitu. oke. Oke, terus kalau di soal tugas kedinasan pemadam kebakaran, maksudnya kalau untuk perawatan alat itu Mhm. ada tugasnya Mas Sandi atau teman-teman juga untuk ada jadwal nggak sih? Hari ini atau minggu ini lu ya yang bagian, Nah, jagain alat atau permajaan alat atau bersihin alat dan seterusnya? kalau kita kan user Mas, kita Mhm, pengguna, oke, ya kan? User pengguna, kita hanya mengecek, mmm. gitu. Kalau untuk tupoksi perawatannya itu kan sudah ada tupoksinya prasarana dan prasarana. Oh ada divisi sendiri, Iya, beda? divisi sendiri. Nah, makanya kan kemarin itu mereka pembelaan, katanya, "Wah, kenapa nggak ngerawat?" Lah, kita user pengguna gitu. Mmm, Kita kita bukan mekanik, Mas, mmm, gitu. Sama kayak Mas, Mas punya handphone, Mas mmm, kan pengguna handphone. mmm. Masa Mas juga yang nyervis? Masa kalau rusak masa saya yang benerin sendiri gitu ya? Iya, gitu. Logikanya Ya begitu. kalau dibilang, "Sandi apa-apa viral, kenapa nggak diomongin?" Kan kenapa saya dapat dukungan dari teman-teman media di Depok, Mas, dan di lapangan, karena saya undangnya langsung ke TKP, ke kantor, gitu. Nah, saya penasaran gini, itu kan viral tuh, Ya, Mas Sandi kan viral, kalau saya ingat saya video itu sambil Mas Sandi itu keliling-keliling mhm, menunjukkan, "Ini loh alatnya bla bla bla," seperti ini. Sebelum memvideokan, sebelum memviralkan, Mas Sandi pernah nggak ada upaya ngomong ke divisi apa tadi namanya, Sarpras tadi, sarana udah prasarana, udah Ini loh alat lu begini nih." udah Sudah pernah? udah, Berapa kali? ratusan kali bahkan ribuan kali. Kalau dibilang prosedural bikin nota dinas sudah, ngomong ke Danru sudah, ngomong ke pimpinan sudah, ya tapi mereka cuma, "Iya sabar sabar sabar," gitu. Kalau dibilang sabar, kita udah sabar Mas, gitu. Tapi kan masyarakat nggak sabar, gitu. Itu kan viralnya tahun lalu ya, Mas, ya? Iya. Proses Anda mulai nyabar-nyabarin diri ini mulai tahun berapa? Wah, udah dari awal. Awal 2015 masuk? Iya, bahkan dari senior. Mmm, Senior juga selalu ngomong, "Ya emang udah begitu, mau gimana?" Kan yang malah ada pengalihan isu, ada salah satu teman yang disuruh isu adalah gitu. Ngomong katanya di pemadam luar kota itu ada yang lebih perih. Oke, di luar kota itu, di luar, provinsi yang lain, anggarannya kecil, nggak ada anggaran. Di Depok kan ada anggarannya, mmm, ya kan? Kenapa itu tidak dikucurkan, Mas? mmm. Alatnya apa aja yang pada saat itu saya soalnya Mhm. agak lupa di video itu yang Mas Senso, Sandi Mas Sandi protes tuh apa? ya. Sebenarnya kalau dibilang alat pemadam itu yang paling penting, semuanya penting, Mas. Semuanya ya, Ya semuanya penting. karena saling menunjang kan Ya saling sebenarnya. menunjang. Waktu itu awal muncak saya apa ya, rem tangan itu supir itu kadang dakdikduk, Mas. Rem tangan ini mobil, Iya rem tangan, handrem itu, iya handrem. kenapa itu? Itu, kalau saya kan jurdam, juru padam selalu di samping supir dong, operator. Oh iya yang duduk depan itu ya? Ya Ya. kadang kalau misalnya TKP itu di tanjakan atau di turunan, Mas, itu bahaya, Mas. Kita mau Mmm. nyelamatin orang malah bahayain orang gimana. Kadang siap-siap pegang Memang handremnya ganjelan, gimana sih? Kenapa masalahnya? Nggak los, bisa? Oh los. loss? Kan di video sesuai di video fakta lapangan aja seperti itu, gitu. Fakta lapangan. Yang saya aneh tuh saya udah ngomong apa segala macem, dibenerin baru di Cimanggis, ternyata di PT lain enggak. Kan itu Mmm, makanya apa ya, warga masyarakat sendiri yang nilai gitu. mmm, Kayak gitu, mungkin mereka pembelaan ABCD ya kan, saya tantang pejabat gitu kalau berani, pejabat itu panggil APH, kita semuanya dilindungin, mmm, barisin kami semua di lapangan, ya Mas. Kalau memang mereka anggarannya benar ya Mas, mmm, tinggal jawab, "Pernah dapat barang ini." Kan anggota tinggal jawab ya atau tidak mmm. di lapangan.
Kalau tidak nggak pernah dapat, tapi di tahun sekian ada, ya kan, sekian dapat ini, kan tinggal dicomot Mas, Hmm. seperti itu. Kalau dibilang main data, kita ngerti lah Mas, ya kan. Saya juga pernah kuliah, teman saya juga ada yang PNS, ada yang lain, mereka ngasih tahu, "Jon, kalau main adu data malu kalah sama Pemkot. Hmm. Lu bilang data A, mereka juga bakal bisa bikin data oret-oretan." Hmm. Oke, jadi ketika tadi yang masalahnya adalah handrem pertama kali, Ya, terus aspek lain, eee, alat lain, sensor, sensor itu apa? gergaji, Oh yang gergaji ya, mesin ya. Nah, itu kenapa masalahnya? waktu itu kan, musim hujan Mas, Hmm. musim hujan terus angin kencang, pohon tumbang banyak tuh, Hmm. pohon tumbang banyak, sensor semua di UPT itu, di UPT, unit pelayanan taktis bahkan Mako Kembang itu rusak semua Mas. Hmm. Nah, dia bilang lah beralasan, stakeholder-nya itu bukan di kita, tapi di DLHK katanya, atau Dinas Pertamanan. Oke. Ya, oke. Dioperlah, ada pengaduan ke kita oper ke DLHK dan Dinas Pertamanan. Karena memang banyaknya TKP pohon tumbang, Hmm. Mas, kita hubungin ke DLHK, ternyata orang DLHK keluar juga Mas, gitu. Udah nggak ada tim, kan warga masyarakat nggak mau tahu. Pokoknya harus tertangani pokoknya. Iya, datanglah ke kantor, kadang ngamuk-ngamuk ke kita, Hmm. ngelempar, wah namanya omongan warga, nyelekit Iya, Mas, iya, iya, ya iya, kan. iya. Kita sering digituin Mas. Terus Hmm. kita ngomong ke ini, kita cuma disuruh sabar. Bahkan saya cuma bilang, "Pak, sekali sekali aja gitu, pejabat damkar itu ngerasain piket selama 1 bulan." Hmm. Saya cuma bilang kayak gitu. Kenapa sih damkar nggak maju-maju? Ya karena pejabatnya bekas lurah, bekas camat, Mas. Bekas yang mana-mana yang memang bukan tupoksinya damkar, Hmm. gitu. Bahkan saya akan Ada selama 2015 sampai 2000, ya sampai sekarang lah, hmm, 2024, 2025 awal ini pernah mengalami berapa kepala dinas? eee, 3 sih. 3 kepala Iya, dinas. pertama almarhum, kedua yang Almarhum yang pertama kali ya Anda ada kesamaan apa tadi? silat, Silat itu ya? ya. Kedua itu waktu pas saya awal viral pertama, ya. Terus sekarang yang ketiga. Hmm, oke. Pada saat memviralkan, sebelum memvideo nih, Hmm, sebelum memvideo tadi kemudian tur kantor dan seterusnya, pertimbangannya apa sih? Kemudian Mas Sandi ini sempat ngobrol nggak sama teman-teman, ini gimana nih enaknya? Atau itu udah langsung spontan aja? saya udah langsung spontan aja Mas, karena gimana ya, ya emosi gitu Mas, gila kita nggak salah apa-apaan cu, kita Hmm. dikomplain masyarakat mulu, sedangkan pejabat datang ke kantor cuma enak dia mesen ngopi, Hmm. slow. Lah kita dapat komplainan dari masyarakat Mas, rasanya kan, buset gimana ya entar kalau ada TKP lagi kena lagi nih kita, Hmm. ya kan? Agak tegak Kayak Mas mungkin duduknya? ya Oke, 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 oke. kayak gitu Mas. Jadi Jadi memang karena sudah, apa ya, sudah muncak gitu ya, ya udah muncak, muncak makanya langsung. ya itu kalau dibilang Sandi apa-apa dipiralin, buset ya Mas. Tapi sekali lagi saya mau konfirmasi, Hmm, sebelum diviralkan sudah ada upaya ya untuk udah ngomong ya? udah udah, Dan follow up-nya nggak ada? nggak ada. Atau Kan makanya kan banyak kesaksian di media kan, ada kesaksian Danru dan anggota yang lain kan, di media-media lain. hmm, oke, oke. Berarti sudah ada upaya, tetapi karena dirasa tidak ada follow up, Iya, Mas Sandi mencoba untuk memviralkan. Setelah itu viral Mas, apa yang iya. terjadi? Mereka nyuap saya, berusaha untuk Mereka itu nguluk. siapa? Banyak, Kadis, Kabid, ini untuk ngajak negosiasi ya saya jujur aja per-peran kalau mereka nggak mau ngaku, ya Anda ada bukti? ngaku. Ya ada bukti, temen juga ada kok, temen saksinya. Hmm. Saya kasih ke panti asuhan Mas, makanya saya siap, sekarang saya siap. Sorry, Kalau Anda di kasih ke panti asuhan berarti artinya sudah ada teman Anda atau Anda yang menerima? mereka berusaha ngasih saya, tapi kan mereka ngancem saya kalau nggak diterima ntar temen gue kena efek, ya udah gue bilang, "Ya udah ya gue terima, gue kasihin aja semua ke panti asuhan." Makanya saya siap, Berapa nominalnya? eee, Dan pertama berapa kali ada upaya itu? 3 lah Mas, 3 sampai beberapa kali Ingat lebih. itu tahun berapa kira-kira? Pertama tahun 2021 waktu saya awal viral, awalnya saya tolak, kalau saya tolak
teman-teman terdekat saya diancam dipecat. Ya saya mikir 2 kali dong. Siapa yang mengancam? Ya itu rekamannya ada yang saya Ya, kirim, yang kemarin kirim. Mas. Ya, siapa yang mengancam itu Kasih, siapa? kasih. Kasih. Ya, Oke. kasih. Kasih tersebut Masih aktif sampai sekarang? masih aktif, masih aktif, Mas. Kasih, Kabid, Kepala PT, gitu. Makanya saya siap, gitu. Saya orang taat hukum, ya mungkin di SCTP ini saya siap ditangkap, Mas. Hmm. Saya menerima suap, saya akui. Saya siap ditangkap, tapi mereka juga yang menyuap saya harus ditangkap. Oke, Anda menerima suap tadi pengakuannya adalah kurang lebih 3 kali tadi ya? Ya, untuk tutup mulut. 2021 kemudian? Terus awal saya pindah ke Cimanggis, saya ngeramein masalah uang mamin anak-anak. Uang? Mamin, makan minum. Oke. Ya, saya cuma bilang kan ke mereka, apa ya, lu terserah lu mau ngambil uang apapun, tapi hak orang jangan lu ambil. Gitu. Saya Oke. cuma bilang, kalau lu kerja di satu tempat, anak lu kerja nih di satu tempat, haknya dimakanin, perasaan lu gimana? Oke. Itu Anda disuap lagi? Oh iya. Karena mencoba memviralkan yang Mamin tadi? Iya, mamin. Akhirnya ditekin sama mereka. Hmm. Uang maminnya walaupun Itu nggak- lagi-lagi Anda menerima dan kemudian menyalurkan ke panti asuhan? Iya. Panti asuhannya juga di Depok? Di Depok ada yang di Bogor, ada yang di Oke. mana aja. Yang ketiga? Yang ketiga di Depok sama di Bogor. Kan 3 agama, panti asuhan agama Muslim, Kristen, Hindu atau Buddha. Bukan, yang Anda menerima suap ketiga itu kapan? Terakhir kemarin bulan November. Yang November kemarin Iya. itu? Oke, berarti pertama 2021, Iya. kemudian yang kedua yang soal Mamin, Iya. kemudian yang ketiga yang bulan November itu? Iya. Terus sebenarnya banyak juga sih, Mas. Gitu. Berapa sih Mas nominal yang mereka coba kasih? 50 juta, 30, kalau kemarin sih berapa ya? Mereka berusaha ngasih saya itu, kemarin habis dia 6 juta, terus mau ngasih saya duit amplop sekitar berapa ya? Goceng 5 juta apa. Terus saya bilang, saya kerjain memang. Saya emang udah sepakat, Mas. Saya bilang, enggak, gue nggak mau minta segitu, gue minta 10 juta. Gitu. 10 jutanya itu saya udah sepakat. Itu Anda, Saya yang ngomong Anda? Iya. Ke bendahara. Gue bilang, lu tau gak anak buah lu itu ada anak yang kena stunting. Saya gituin. Lu udah terlalu kenyang. Bantu tuh, bocah kasihan. Niatnya emang saya manggota, gue pengen bantuin nih anaknya dia masukin ke rumah stunting. Kan ada tuh rumah stunting yang katanya bayar 6 juta sebulan anaknya itu. Terus 4 juta lagi ada temen yang ngomong gitu. Dia punya musola bekas keluarganya, Mas. Karena udah terlalu banyak musola, orang sholat jadi tempat yang bagus. Jadi pas saya pernah main ke rumahnya, pas sholat bocor memang orang pada minggir. Gue bilang, buat renovasi. Iya, gue bilang, lu beliin tuh baja ringan sama genteng buat musola di ini, musola si anu. Baru tuh gue kasih buku kuning. Saya kata begitu, Mas. Buku kuning apa? Ini isinya apa? Nah, ini isinya catatan mereka. Anggaran tahun 2016 sampai 2017. Di sini jelas kok, Bang. Pengeluarannya itu berapa, pembagiannya berapa, sesuai nggak sama nominal anggaran per tahun. Per tahun itu yang saya tahu. Dari mana Anda bisa dapatkan buku itu, Mas? Ini saya dapetin waktu itu kan anak-anak lagi bersih-bersih. Bersih-bersih ruangan. Kapan itu? Anda ingat nggak persisnya kapan? Bulan lah, bulan atau tahun berapa? November, Mas. Dari November kemarin itu? Iya, November lagi pada bersih-bersih tuh. Bersih-bersih ruangan solar apa segala macam, mau masukin tipol kan. Temen nemuin buku. Buku apaan sih nih, kalau nggak perlu kan ya istilahnya daripada padat-padatin ruang, Mas. Gitu. Buang, disingkirin Iya. biar nggak menemuin ya. Iya gitu, pas dilihat sama bocah. Begini, ngeliat buku apa nih. Dikasih, lihatlah ke saya. Wah, buku penting nih. Saya bilang gitu. Kalau itu Anda temukan kalau misalkan kok sampai terbengkalai gitu loh maksudnya? Ada di ruangan bawah. Dulu katanya ruangan bendahara. Gitu. Tapi ruangan bendahara itu udah dijadikan gudang. Oh, jadi ruang bendahara itu jadi gudang, makanya dibersih-bersihin, makanya itu ada di sana? Iya,
mungkin dia lupa, mungkin dia itu, kita mana tahu Mas. Karena itu di situ kan ada tempat sensor, kampak, kita naruh peralatan, terus bahkan Terus atasan Anda tahu nggak kalau Anda dan teman-teman pegang buku kuning ini? tahu, makanya mereka minta gitu. Hmm, hmm, Ya makanya ya udah saya bilang mau mereka pembelaan apapun ya siap gitu, saya siap. hmm. Saya siap di penjara. Tuduhan apapun yang Anda layangkan ke saya siap. Tapi Anda juga harus siap masuk penjara. Anda ini yang Anda tuding siapa? Yang menyuap saya, Mas. Yang menyuap. Bahkan mereka mengancam untuk apa ya? Membongkar aib. Saya cuma bilang, gue nyerang lo secara pekerjaan. Tapi lo mau nyerang aib gue gitu. Makanya saya pertanyakan nih kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kejagung, apakah orang yang mau membongkar korupsi di Indonesia harus ada spesifikasi? Nggak punya aib, nggak punya borok, berarti bayi atau balita dong. Setiap orang dewasa kan pasti punya borok dan aib. Gitu. Apakah ada perlindungan hukumnya? Saya diancam loh mau dibongkar, dicari aibnya, dia apalah. Saya mikir, ya bodo amat, itu pribadi gue nyerang lu pekerjaan, lu juga punya aib. Pertanyaan saya gini kemudian Ya. Mas Sandi. Mas Sandi kan sudah mengalami berbagai hal begitu ya, Ya. di Dinas Damkar. Ada ketidakcocokan begitu, ada ancaman. Kalau bahasa anak sekarang itu toksik lah yang Anda rasakan. Menurut Anda ini kan versi Mas Sandi. Kenapa kok masih bertahan di situ? Karena nyaman, Mas. Nyaman dengan situasi yang membuat Anda nyaman dengan pekerjaan saya gitu. Apa ya? Gue ngerasain pada saat kerja di Damkar itu, lu nolong orang dapat rasa terima kasih itu, wah rasanya bangga banget Mas. Gitu. Dan juga saya apa ya, orangnya suka tantangan gitu. Gimana ya, nyelamatin orang kalau lagi kesusahan kita dapat ucapan terima kasih, dipeluk warga, itu rasanya ada kepuasan batin gitu. Iya, itu beda banget lah Mas. Benar, sumpah itu yang saya rasain. Jadi kayak bangga, nikmat gitu. Bahkan kan ada tuh netizen ngomong gini, wah apalah gitu, ngomongnya orang kaya gitu. Terus saya bilang kayak gini, kalau orang kaya sering keluar negeri dong. Ya gak? Kalau di luar negeri lihat dong, gaji paling besar itu di mana? Pemadam dan tukang sampah. Tapi kita pemadam di Indonesia dianggap sampah. Gitu. Berarti dia bukan pendidikan, gaya doang. Lagunya ke luar negeri. Gitu, studi banding ke luar negeri apa segala macam. Berarti yang membuat Anda bertahan itu adalah soal karena memang Anda suka dengan pekerjaannya. Iya. Juga suka tantangan dan seterusnya. Iya. Meskipun sekali lagi saya ingatkan lagi bahwa yang ada hal-hal yang Anda alami di sana. Anda tidak menganggap hal itu ada karena memang Anda suka sama pekerjaan itu. Iya, sama mencintai aja gitu. Kalau dibilang lu ngeludah di sumur yang lu minum, yang ludah siapa? Gue ngebersihin. Gue ngebersihin. Logikanya siapa yang ngeludah? Yang ngeludah mereka, gue ngebersihin. Lu ngeberakin tempat yang lu minum. Sumur yang lu minum, yang ngeberakin siapa Mas? Gue ngebersihin. Dari semua ancaman-ancaman yang pernah Mas Sandi dapat, gitu ya, ada yang terwujud nggak ancaman itu? Ya. Atau sampai terjadi atau Mas Sandi alami? Enggak sih, kalau misalnya untuk fisik kan saya sistemnya nekat aja Mas. Waktu itu pernah temen lah saksinya gitu, saya kan berapa kali ganti nomor ya, gitu. Karena nggak nyaman aja gitu. Saya juga udah ngomong kan sama orang Kejari, bang ini ada yang telepon tapi nomor aneh gini-gini, ya udah nggak usah diladenin san, gitu. Apa ya, lu bakal mati, bakal gini. Kalau saya Sherlock bang, nih gue di sini, lihat siapa yang mati, lu atau gue. Saya gitu. Tapi berarti ancaman itu, tolong dijawab Mas, ada tidak ancaman yang sampai terjadi? Enggak, paling teman. Semuanya mereka ngincar ke teman. Mereka ngincarnya ke teman. Iya. Apa yang dialami ancamannya,
lu deket Sandi bakal gue pindahin. Nah, buktinya sekarang semua teman-teman saya semua dirotasi, Mas. Dan diancam. Sampai tadi teman saya sebenarnya nahan saya, dia mau nganterin saya bilang, "Jangan." Oke Gue bilang, oke oke "Jangan, oke. lu jangan, nggak usah. Ntar lu yang ditandain gitu. Mmm, Lu yang ditandain, nggak usah, nggak apa-apa, gue nanggung sendiri gitu. Jangan, San." Mereka bilang gitu. Ya oke. gue bilang, "Ya nggak usah, udah gue sendiri." Gitu. Teman saya dirotasi semua, Mas. Nggak boleh deket sama saya, ditandain sama mereka. Dengan kondisi kayak gitu Anda tetap tetap Gas. tetap bertahan? Oke, secara pekerjaan, Hmm. misalkan nih, biasanya yang sering kali saya dengar itu, dibikin nggak betah dengan cara, oh nggak usah dikasih kerjaan atau apa sehingga Iya, itu Anda alami? ada. Setiap kayak misalnya apel, ada giat, nggak pernah ada nama saya, Mas. Misal ada kejadian atau peristiwa kebakaran di mana gitu? Kalau peristiwa kejadian kebakaran kan emang itu udah otomatis pasti berangkat lah, Mas, Otomatis gitu. ya? Ya, tapi kalau untuk misalnya giat pelatihan, giat apel, giat apalah gitu, nama saya nggak pernah ada, gitu dibikin sama mereka. Saya cuek aja gitu, cuek aja, ya bodo amat gitu. Saya cuma mikir, mereka udah keterlaluan gitu, kalau gua keluar mereka menang. Mmm, Kalau mereka keluar, gua keluar mereka menang. oke. Tadi Anda pertama kali kan kejadiannya 2021 ya mencoba untuk memviralkan Ya, itu ya? Tapi nyatanya kan Anda masih terakhir itu yang Anda viral lagi yang soal surat kontrak tuh kemarin, bulan kemarin ya, ya, Desember ya? Desember, November. eh, Itu artinya ada juga yang mencoba mengaitkan, oh karena Mas Sandi ini vokal, memviralkan ya, sesuatu, kemudian kontraknya diakhiri. ya. Atau memang sudah waktunya kontrak itu berakhir, Mas? Kalau dibilang kontrak saya berakhir memang waktunya, saya terima tapi harus ada alasannya, Mmm, ya. Alasannya apa? Ya kan? sistem kontraknya berapa tahun sekali sih, Mas? Setahun sekali diperpanjang, setahun sekali diperpanjang, setahun sekali Dari 2015? iya, Dari 2015 sampai terakhir Anda diperpanjang berarti du 2023? kemarin 23 untuk 2024, sampai 2024 kan? iya. Yang saya pertanyakan seperti ini, itu ada anak PNS nggak masuk 6 bulan kok diperpanjang, Mmm, yang nggak masuk 3 bulan kok diperpanjang, ada anak yang jarang ke TKP kok diperpanjang, oke. Nah sekarang ada anak yang nggak pernah jalan ke TKP ogah-ogahan kok itu diperpanjang. status Mas Sandi apa? Status Kan sudah saya, menerima surat tidak diperpanjang ya, itu, berarti nonaktif atau gimana? ya nonaktif. Saya Nonaktif. nonaktif, tapi Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi kemarin ngomong, berjanji mau diaktifkan kembali gitu. Ya, saya ngobrol banyak sama Kang Deddy. Oh ada pertemuan antara Anda sama Kang Deddy? Iya, kan udah ketemu, udah viral di TikTok. Ya, Berapa kali ketemu? baru kemarin. Yang di video itu? Iya, Apa yang Anda sampaikan ke Kang Deddy pada saat itu? semuanya, apa adanya. Dia bilang, mungkin dia dapat bisikan, "Kamu jangan gaya wartawan sama LSM." "Pak, bukan saya gaya wartawan sama LSM, Pak. Ya saya ceritain apa adanya. Saya udah sesuai struktural, Bentar, kalau sesuai." gaya wartawan saya sedikit tersinggung nih, wartawan maksudnya gimana nih? Gaya Nah, wartawan gimana maksudnya? itu dia, Mas, katanya gaya wartawan saya, Mmm, karena saya mantan wartawan. oke. Katanya, kan saya bilang gini, "Pak, Indonesia kan transparansi anggaran." Saya singgung Itu juga. ngomong ke Kang Deddy Anda? Iya, gitu, karena bisikan dari pejabat tersebut. Saya juga ngomong kok ke apa, saya singgung juga nih di SCTV, "Tolong dong singgung itu Kota Depok transparansi anggarannya, Mas." Mmm, Setiap dinas kan udah diatur undang-undang transparansi anggaran. Ada oke. gak transparansi anggaran mereka? Mereka hanya global loh, transparansi anggarannya. Nggak sampai Seharusnya kan pembelian barang A, B, C, D, A, B, C, D. oh, oke 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 Nah, oke, sampai rinci maksud Anda? iya, 4,2 triliun loh, kan disinggung juga sama anggota dewan. Depok itu banyak kasus-kasus yang menguap, Mas. Oke, saya fokus lagi ke Mas Sandi aja, kalau yang lain-lain nanti terlalu melebar nanti Oke, kita ya, siap. oke. Setelah sama Kang Deddy ketemu, kemudian dijanjikan akan ada Mmm, pekerjaan begitu ya, mhm, tetap tetap akan kerja. Itu di Dinas Pemadam Kebakaran, masih di Dinas Pemadam Kebakaran? iya.
karena Iya di Depok juga? ya di Depok. Dia bilang, "Lu bener cinta?" "Iya, gue bener cinta." Tapi saya cuma bilang, "Tolong dibenahi, Pak." Ya dia janji mau dibenahi. Hmm. Karena kita masih menunggu dilantik ya, Kang Deddy Iya, ya? Kang Deddy. Bahkan ada rencana mau pemanggilan ke DPR RI, Mas. Hmm. Gitu. Siapa? Dapat saya. Oh, Mas Sandi mau dipanggil DPR RI? Iya, Kapan? kan katanya sekarang masih reses nih. Mm-mm. Ya kurang tahu, nanti dikabarin sama pengacara. Gitu. Saya akan ungkap kok semuanya gitu. Saya berjiwa besar, ada bisikan yang, wah Sandi begini, begini, begini. Ya saya akuin. Saya pernah minta duit sama pejabat buat ngebantu apa? Buat teman saya yang lahiran anggota. Saya minta. Dia nggak bisa bayar listrik karena utang, saya minta. Woi, lu enak banget lu. Nih anggota lu nggak bayar. Kok berani sih Anda minta-minta ke pejabat, Mas? Kok Ya, kayak gayanya kayak, lo enak aja. Kok gayanya kok udah sampai sedekat itu gitu loh sama pejabat? karena saya tahu duit mereka, duit apa aja yang diambil, Mas. Hmm. Lebihan apaan aja yang diambil, dan mereka ngasih duit ke saya selalu saya tolak. Lebih baik saya kasih ke teman saya kan. Anda berani mempertanggungjawabkan semua yang Anda sampaikan ini? Berani. Berani. Mulai tadi Anda bilang disuap oleh atasan, Iya, diancam oleh iya, atasan, ada coba ditawari uang oleh pejabat iya, tertentu. Anda berani mempertanggungjawabkan ini ya? iya, berani. Oke. Makanya saya bilang saya siap ditahan, tapi mereka juga harus ditahan. Kan sesuai undang-undang yang menerima suap dan menyuap ditahan kan, Mas? Ya, Ya, sesuai aturan begitu. ya. Saya siap ditahan dan yang menyuap saya juga harus ditahan dong. Ya, saya Pemberi siap. dan penerima. Ya, saya siap. Saya Tapi berjiwa besar. pernah tidak suap yang Anda terima itu Hmm, total bisa dihitung berapa totalnya? Gocap 30, 15 tuh 100 nyampe? receh-receh, gope, 100 juta nyampe? hampir lah. Hampir total itu ya. Ya. Hmm. Ya. Dari nominal itu ada yang Anda nikmati sendiri? Maksudnya masuk ke perut Anda sendiri untuk kepentingan pribadi Anda sendiri? Pribadi enggak, paling saya bagi-bagi ke teman-teman. Iya, ajak teman, yuk makan yuk KMSU, ya kan? Dapat nih, misalnya dapat gocap nih, Bang, 30 juta saya kasih ke panti asuhan, 10 juta saya sumbang-sumbang ini ke, kayak misalnya nih, ada masjid nih, aku masukin aja, ada gembel nih, aku kasih aja, pinggir jalan, gitu. Nah sisanya, yuk makan KMSU, teman-teman juga pada tahu, kadang kalau misalnya, lu duit dari siapa? Oh, si Kadal. Ada juga mungkin gini Mas, persepsi atau asumsi begini. Mas bisa tegak aja Mas, biar nggak kepotong nih frame-nya di sini. Ya, siap. Jadi ada mungkin ini ada yang menduga, wah jangan-jangan Mas Sandi ini sengaja memviralkan supaya dapat uang tutup mulut, kemudian bisa melakukan apa yang Anda tadi nyetor, sedekah ke panti asuhan, supaya bisa melakukan itu gitu. Memang ada tujuan begitu atau enggak? Enggak ada. Enggak ada motif itu? Enggak ada. Enggak ada. Bahkan mereka yang nawarin, saya cuma bilang, tawaran mereka saya cuma bilang kayak gini, kalau misalnya, kalau mau gue diem, lu bangun tuh tempat ibadah 5 agama, baru gue diem. Tapi harus yang mewah. Satu tempat ibadah luasnya 1 hektar, saya gituin. Oke, tapi kalau soal alat Mas, sejak Anda mencoba untuk viralkan nih, sampai sekarang, Ya, ada yang sudah dibenahi belum? Diremajakan? ada. Apa? Ada beberapa. Paling ya apa ya? Unit cuma perbaikan perlahan gitu. Seperti itu Mas. Unit aja. Unit itu dalam artian alat atau mobil atau apa tuh? Unit, alat, mobil. Oh mobil, Iya. oke mobil. Mobil itu kan ada 2 mesin, Mm-mm. Mas. Mesin yang mobilnya sama mesin penyemprotnya Alatnya, PTO. alat penyemprotnya. PTO ya, power take off. Seperti itu. Dan itu tapi sudah dilakukan berarti ya, sudah ada upaya permajaan itu ya? Iya. Masih ada catatan nggak sih,
Mas Sandi kalau di Damkar Depok? Catatannya apa? Ya catatan untuk ini, untuk tadi kan alat, Heeh. kemudian yang tadi Anda viralkan. Iya. Ketika sudah diperbaiki, masih ada lagi nggak? Mungkin kesejahteraan anggota damkar itu harus diperhatikan, Mas, Hmm, gitu. kesejahteraan. Karena resiko paling tinggi adalah kita, Mas, gitu. Coba dong survei gitu di negara-negara maju yang pernah Mas juga pernah keluar negeri kan. Coba lihat di Amerika seperti apa departemen negara maju. Ya, gaji seorang pemadam itu seperti apa? Tunjangan resiko tingginya itu seperti apa? Tapi kita di sini dianggap sampah, Mas. Apa sih menjadi harapan seorang Sandi Butar-Butar ke depan? Mulai dari alat, mulai dari kesejahteraan, mulai dari lain-lainnya lah, semuanya. Apa yang menjadi harapan Anda? Ya harapan saya pemadam kebakaran Indonesia itu apa ya? Tolong diperhatikan gitu, Mas, Hmm, gitu. Saya bukan menyinggung instansi lain ya. Pernah ada yang bilang, "Oh, lu sama dong sama instansi A, B, C, D." Enggak. Kayak misalnya, pemadam bisa jadi tim rescue. hmm, Tim rescue belum tentu bisa jadi pemadam. hmm, Tim A bisa, eee, tim pemadam bisa jadi tim A. Tim A belum tentu bisa jadi pemadam. hmm. Intinya seperti itu. Oke, berarti perbaiki kesejahteraan yang Kesejahteraan orang menjadi damkar. oke. Sudah ada jaminan belum Anda mulai bisa aktif lagi kapan di Damkar Depok? Mungkin Anda atau lewat pengacara Anda? Janjinya pada saat dilantik wali kota gitu, tapi saya bilang sama Kang Deddy, Hmm, "Kang, tolong usut Kang, saya siap menerima segala sesuatunya, hmm, saya siap. Kalau memang saya salah, saya siap Kang." hmm, Saya sampai, apa ya, nyeseknya itu Mas, anak gue kena efek. Gue punya anak 2 hmm. cewek gitu, sampai ditanyain sama temennya, "Papa kamu berhenti kerja ini," sampai nggak mau masuk kerja gitu, nggak mau masuk Masuk sekolah. sekolah? Itu gue nggak pernah nyerang, pribadi itu pejabat, tapi pejabat itu berusaha menyerang pribadi keluarga gue untuk mempengaruhi, Hmm, gitu. Yang nggak berjiwa besar siapa gitu. Saya mikir gini ya, apa ya, gue cerita ke teman-teman gue, bahkan ke anak-anak jurnalis Depok ya, ya anak-anak lapangan, anak-anak country gitu. Gila ya John, apa ya, gue ngerasa diri gue udah gue banyak teman-teman yang tapi pada saat gue gabung ke dunia pemerintahan, mungkin oknum ya, tapi terlalu banyak oknum ya, gitu. Mereka terlihat baik loh Mas, hanya terlihat baik tampilan. Wah tapi hatinya busuk Mas. ini Hak sekali orang lagi, juga dimakan. Anda berani mempertanggungjawabkan statement Anda ini ya? Iya berani, saya berani. Kalau nanti pun ada yang menuntut Anda, tolong buktikan dan lain sebagainya, Iya Anda berani, bisa? berani bisa, Bukti Anda punya? bisa, ada, Hmm. saksi ada. Saksi ada, bukti ada. Iya, Oke. gampang banget kok. Hmm, Saksi dan buktinya itu gampang. Mas. Seperti itu. Makanya kan saya bilang, saya siap ditahan, mereka juga harus siap ditahan. Berjiwa besar aja gitu. Kalau saya yang ditahan ya udah nggak apa-apa. Ngapain takut? Orang buat bener kok. Oke. Berarti ada jaminan Anda mulai aktif lagi pada saat wali kota yang baru dilantik ya? Iya, Itu berarti kisaran bulan apa? Anda sudah dapat informasinya? Kapan mulai aktif lagi? sekitar bulan apa ya? Maret lah. Maret April ya mungkin Iya ya? Maret April. Oke, sekitaran itu. Sambil menunggu bulan Maret ini kan masih 2 bulan lagi nih. Hmm. Ada rencana mau ngapain? Kesibukan apa? Ya paling Sandi? olahraga aja sih Mas, Olahraga saya aja. olahraga. Terus juga Kalau di sektor pekerjaan, sektor pekerjaan kan selama sekarang 2 bulan ini kira-kira mau sibuk apa? saya kan, sekarang disuruh sama pengacara saya jangan tinggal di rumah. Hmm, Saya masih ada di tempat, salah satu tempat lah yang hmm. nggak boleh orang tahu gitu. Adalah safe house begitu Ya ya? safe house karena memang banyak juga dan saya ceritakan juga kok, nih ada orang yang nyamperin saya cuma ngomong bilang, "Nih kan ada wali kota terpilih nih sekarang nih." Hmm. Ya nggak? Cuma ngomong A doang, sisanya mereka yang upload dan saya dikasih duit. Kalau saya mau duit mah Mas, saya ambil itu. Tapi saya cuma bilang, "Kagak, lu aja yang sono." Hmm, oke. Nggak mau berarti ya Anda Saya ya? nggak mau.
Kalau dibilang dasarnya saya pengen duit ya, gua ambil aja itu kemarin. Oke, Kan oke. dia enggak. Oke, Mas Andi Butar-Butar, ini udah banyak banget informasi yang Mas Andi cerita. Dan tentunya sekali lagi disclaimer ya bahwa ini Mas Andi berani untuk mempertanggungjawabkan semua yang dikatakan baru Iya, saja. Siap kalaupun misal sewaktu-waktu dibutuhkan atau diminta bukti juga siap memberikan. iya, Oke, siap. baik. Itu disclaimer saya di kesempatan kali ini. Jadi makasih Ya, Mas Andi udah datang ke ya. SCTV Tower, udah cerita. Jadi itu tadi saudara, diskusi saya, cerita saya, ngobrol-ngobrol saya bersama Mas Andi Butar-Butar, personel Damkar Depok yang viral begitu. Dan kita nantikan bersama sekitar bulan Maret, April karena kontrak memang sudah habis, akan diaktifasi lagi tadi ya janjinya ya. Akan aktif lagi bekerja sebagai petugas Damkar Depok. Makasih Mas Andi. Ya. Kita jumpa lagi di lain episode. Saudara, kita jumpa di lain waktu. Saya Reno Reksa mengajak Anda, kalau mungkin Anda punya opini-opini atau ingin memberikan komentar, memberikan hal apapun, silakan. Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.